Halo fans Hasan Sabila, kita ketemu lagi bersama saya, formulator dari PT Puspita Raja Yogyakarta, Hasan Sabila. Tentunya kita akan membahas banyak ragam tentang penyakit yang saat ini yang belum kita bahas adalah tentang pembengkakan rahim, khususnya pada wanita yang menderita kista. Banyak mereka yang divonis adalah pembengkakan rahim sehingga menunda kehamilan akibat pembengkakan rahim. Maka ikuti terus konten Hasan Sabila tentang pembengkakan rahim, bagaimana kita untuk mengatasi dan penyebabnya apa saja. Nanti di situ kita akan tahu. Dengan resep yang akan saya berikan, Anda tidak perlu khawatir. Resep ini sudah teruji coba sebelum saya upload di acara ini. Uji coba saya bukan hanya 1-2 orang saja, tapi puluhan orang yang kasus dengan kista berakibat pembengkakan rahim, akhirnya mereka selamat dengan resep yang akan saya sampaikan. Saudaraku fans Hasan Sabila, salam saya buat saudara-saudara saya yang ada di Papua, Ternate, kemudian mereka juga yang ada di Lampung, Medan, Palembang, Riau yang tidak mau ketinggalan, Kalimantan, Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, juga pasien saya dan fans Hasan Sabila banyak mereka yang berada di Jawa Barat, Bogor, dan Jakarta. Semua ini adalah kelompok mereka yang ingin hidup sehat secara alami. Sudah mulai terbukti resep-resep Hasan Sabila. Baik resep tentang virus corona, selamat untuk kekebalan tubuh. Baik mereka yang menderita diabetes, turun tanpa kambuh. Mereka yang punya asam lambung, gangguan segala lambung, selamat dari sakit lambungnya. Mereka yang terkena mata katarak sekarang tanpa operasi mereka bisa melihat kembali. Itu dari resep. Resep inilah yang selalu saya sampaikan melalui konten. Sehingga Hasan Sabila memberikan kepada bangsanya sampai ke ujung pulau, mereka dapat menonton Hasan Sabila, dan disitulah tanpa membeli obat mereka bisa praktek sendiri. Asik bukan? Dengan tumbuh-tumbuhan kita bisa sehat. Saudaraku fans Hasan Sabila, pembengkakan rahim adalah peradangan pada lapisan rahim yang disebabkan oleh infeksi. Terjadinya infeksi bisa diakibatkan karena kita hobi makan lemak-lemakan, makan tanpa hijau daun. Yang banyak kita konsumsi hanya nasi dan ikan. Infeksi juga bisa terjadi karena kita hobi lutis. Infeksi bisa terjadi karena memang kita punya bibit infeksi dari kecil. Peradangan inilah yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan rahim. Kalau terjadi seperti ini, pastinya kita dilarang untuk hamil dulu sebelum pembengkakan rahim itu pada posisi normal. Resep yang akan saya berikan tidak perlu lama. Cukup 20 hari mereka akan normal kembali. Itu dengan resep tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita pusing? Sementara tumbuh-tumbuhan ada di lingkungan kita. Mari dengarkan. Penyebab yang pertama adalah cairan menstruasi masuk ke dalam rahim. Itu penyebab yang pertama. Terus kemudian sering bilas vagina dengan sabun, seharusnya tidak boleh. Ibu ya, jadi akan terjadi kekeringan pada vagina. Nah, membasuh dengan sabun ini adalah
pelanggaran total yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Kecuali pembersih antiseptik. Agar tidak berbau, agar tetap wangi, itu baru dianjurkan. Ya. Itu tidak dibenarkan, Ibu. Jadi banyak wanita yang keliru di dalam mempraktekkan hidupnya, sehingga tumbuhlah bermacam-macam penyakit yang menjumpai wanita itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sering melakukan hubungan yang dia lakukan adalah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang seharusnya tidak dilakukan, ia lakukan. Ini bisa terjadi pembengkakan rahim. Terus kemudian gangguan daripada otot rahim ini adalah salah satu penyebab. Otot rahim bisa membengkak, otot rahim bisa infeksi, otot rahim bisa kendor, otot rahim bisa kencang. Terjadinya kram rahim. Kenapa? Berarti seseorang tidak pernah mendapatkan asupan-asupan yang menjaga otot. Asupan apa itu? Protein, vitamin B12, B1, kemudian oksigen, zat besi. Itu ada di sayur dan di ikan laut. Kehidupan kita seorang wanita, kalau saja dia hobi nasi dan daging, dipastikan akan terjadi pembengkakan rahim. Kenapa? Karena di daging tidak mendapatkan vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ingin merawat otot, berarti kita harus hobi dan senang dengan ikan laut dan sayur. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu ya. Jadi gaya-gaya hidup kita, westernisasi, gaya kebarat-baratan, kalau itu tidak menyehatkan badan, kenapa harus kita ikuti? Lebih baik kita tinggalkan. Begitu, setuju kan Ibu? Kita tinggalkan saja gaya hidup yang tidak membuat kita sehat nantinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tinggalkan. Saya memberikan tuntunan kembali ke tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa sayur, bisa tumbuh-tumbuhan herbal atau rempah-rempah, atau juga nutrisi. Nutrisi itu ada di buah, ada juga di ikan. Kemudian menstruasi tidak teratur dalam siklusnya. Sebulan bisa 2 kali terjadi. Atau sebaliknya, 2 bulan baru sekali terjadi menstruasi. Sebaliknya, sekali menstruasi hanya 1 hari, langsung hari berikutnya sudah normal. Bulan berikutnya menstruasi tidak berhenti-berhenti selama 2 minggu. Ini berbahaya bagi seorang wanita. Kalau ini dilakukan terus-menerus atau tidak kita obati oleh seorang wanita, maka akan terjadi kista. Menstruasi yang tidak teratur siklusnya bisa mengakibatkan kista. Terjadinya kista bisa berakibat pembengkakan rahim. Kemudian Ibu, yang terakhir adalah bahwa persalinan yang kurang bersih
atau tidak higienis dilakukan persalinan tersebut. Persalinan ini bukan karena rumah bersalinnya yang salah, tapi oknum melakukan persalinan kurang higienis, kurang bersih. Menurut si pelaku ini sudah bersih. Setelah dilihat kebenaran kebersihan tersebut, ternyata memang 10% saja kurang bersihnya ini bisa berakibat infeksi rahim. Ibu ya, perhatikan ini ya. Maka di saat kita melakukan kelahiran, tentukan di mana tempat yang higienis yang dapat melakukan bagi kelahiran si putra. Tanpa itu risikonya tinggi. Kalau sudah terjadi pembengkakan rahim, pasti kita akan kontrol rutin. Apakah bisa sembuh di dalam sebulan? Tidak. 2 bulan mana mungkin. 3 bulan mustahil. Jangkanya panjang. Saya menemukan resep untuk pembengkakan rahim teruji selama 20 hari ternyata mampu untuk mengatasi wanita yang divonis pembengkakan rahim. Mari kita belajar Bapak dan Ibu ya. Terus efek daripada pembengkakan rahim itu, 1, mengganggu pembuahan. Ya, jadi kalau kita sudah punya putra 1 atau yang belum punya putra, perhatikan dulu ada masalah tidak dengan rahimnya. Kalau ada masalah dengan rahimnya, terjadi pembengkakan rahim, berarti menghambat pembuahan. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan dicari pemicu untuk pembuahan itu supaya lancar, supaya aktif. Sel telur, cari vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan. Sel sperma juga begitu. Harapannya terjadilah pertemuan antara sel telur dan sperma. Akhirnya terjadi pembuahan. Tidak bisa selama ini terjadi pembengkakan pada rahim. Terus yang kedua adalah kaki kebas dan geringingan. Jadi terasa pada bagian kaki, terasa kebas dan geringingan. Nah, bagi wanita kalau sudah terasa kaki itu tebal di telapak kaki, baal gitu, dan ada rasa geringingan dari paha turun ke kaki, ini hati-hati. Biasanya ini akan terjadi pada wanita yang sudah melakukan persalinan. Hati-hati dengan ini. Ada tanda-tanda seperti ini, berarti akan terjadi pembengkakan rahim. Saya hanya pesan kepada Bapak, perhatikan istri ketika persalinan dan ditanya. Setelah 3 bulan kemudian, pada kaki, baal tidak, kebas tidak, geringgingan tidak. Perhatikan sang istri. Kemudian yang ketiga adalah badan lemes dan selalu pusing. Ya, seakan-akan kurang darah, seakan-akan terjadinya penurunan HB. Picu semua vitamin-vitamin untuk kurang darah dan picu banyaknya yang meningkatkan HB
ternyata tidak juga sembuh. 3 bulan kemudian muncul vonisnya pembengkakan rahim. Ternyata selama dia lemes, selama dia pusing, itu adalah gejala-gejala akan terjadinya pembengkakan rahim. Terus yang keempat adalah semua otot-otot terasa kaku. Tangan, pundak, paha rasanya kaku. Kalau ini terasa kaku, ini adalah tanda-tanda bahwa kemungkinan akan terjadinya pembengkakan rahim. Jika ini terjadi, ada 4 hal tadi, ya, 4 hal tadi, ya, otot kaku, pusing dan lemes. Terus kemudian kaki kebas dan geringgingan. Yang keempat adalah mengganggu pembuahan. Ya, ini efeknya. Kalau ini terjadi, sebagai suami, buatkanlah resep ini untuk sang istri. Sebab resep ini bukan saja harus terjadi duluan baru dibuatkan. Sebaiknya pasca kelahiran, persalinan, 1 bulan kemudian baru dibuatkan resep ini untuk menanggulangi supaya tidak terjadi pembengkakan rahim. Jadi sebelum terjadinya pembengkakan rahim, pembengkakan rahim, resep ini bisa digunakan. Akan tetapi kalau sudah terjadi, resep ini jugalah yang bisa mengobati. Mari kita belajar, Bapak dan Ibu, perhatikan ini baik-baik ya. Yang pertama ada kulit jeruk purut. Kulit jeruk purut itu ambil 5, Bu. Jeruk purut yang permukaan kulitnya itu tidak rata, belah, buang isinya, masukkan di dalam panci. 5 jeruk purut. Yang kedua adalah laos merah. Ambil 1, potong-potong, tapi tentunya cuci bersih dulu tanpa dikupas ya, Ibu ya. Kemudian dipotong-potong, masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah sunti, itu adalah jenis umbi. Kecil, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Berapa jumlah sunti? Ambil 3. Potong 3-3-nya sunti, kemudian masukkan juga ke dalam air. Nah, terus selanjutnya agar rahim tidak bermasalah, rahim tidak membuat kita menjadi nyeri, rahim tidak membuat kita menjadi lemas, rahim tidak membuat kita menjadi tidak pusing, maka tambahlah daun mengkudu selama 5 lembar, sebanyak 5 lembar. Ya. Cuci bersih yang tua, kemudian dipotong-potong, masukkan ke dalam panci. Sudah. Dengan ukuran air 5 gelas, dijadikan 2 gelas diminum pagi dan sore selama 20 hari. Maka kita akan melihat perkembangan. Setelah kita mengetahui dalam 20 hari, kalau memang vonisnya itu adalah pembengkakan rahim, maka pembengkakannya akan normal. Akan tetapi kalau memang ini hanya untuk preventif, untuk pencegahan, takut nanti akan terjadi pembengkakan rahim, maka cukup 1 minggu atau 7 hari. Setiap memproses pertama, esok harus yang baru. Setiap hari harus baru. Tidak boleh ini digunakan, diulang untuk direbus. Paham Bapak dan Ibu?
Inilah yang saya maksud resep untuk pembengkakan rahim. Bapak dan Ibu, ikuti terus konten-konten saya berikutnya. Tinggal klik di bawah ini, maka kita akan mengetahui Hasan Sabilah akan berbicara apa lagi. Hasan Sabilah akan memberikan resep apa lagi. Jika ingin komentar, ingin minta resep, ingin konsultasi, maka saya membuka peluang. Tinggal ketik, kirimkan kepada saya. Nanti saya akan menjawab melalui konten YouTube berikutnya. Begitu, Ibu, Bapak, salam sehat dari Hasan Sabilah. Terima kasih.